Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada kali ini kita akan masuk kepada materi kita dengan judul orang tua sebagai pendidik yang utama. Berbicara tentang orang tua merupakan wakil Allah yang telah diberikan Allah kepada kita sejak kita lahir di tengah-tengah dunia. Keberadaan orang tua sebagai pendidik tentu karena sejak lahir seorang anak akan diajar oleh orang tuanya di dalam keluarga. Pada materi kita kali ini, kita akan sampai pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat merumuskan peran orang tua. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan peran orang tua. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan ayat Alkitab yang menjelaskan tugas orang tua. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peran orang tua sebagai wakil Allah dalam keluarga. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat memahami bahwa orang tua merupakan pendidik yang utama. Siswa dapat memberikan alasan mengapa orang tua disebut sebagai pendidik yang utama. Siswa dapat mengajak anggota keluarga untuk mengakui bahwa orang tua adalah pendidik yang utama di dalam keluarga. Selanjutnya, siswa dapat memberikan bukti yang membuktikan betapa besarnya perjuangan orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya di dalam keluarga. Tentu saja pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab orang tua membesarkan anak tidak hanya dari segi fisik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari secara fisik, tapi juga menuntun, membimbing, dan juga ikut menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Ini adalah tugas dan amanat Allah yang harus diemban oleh setiap orang tua ketika mereka telah diberikan dan dianugerahi anak di tengah-tengah keluarganya. Kalau kita melihat pesan Alkitab untuk orang tua, ternyata pengembangan karakter anak merupakan tugas bersama yang harus dilakukan oleh orang tua, baik suami dan istri, di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan apa yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 4a. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Anak-anak kami nats ini mengajarkan bahwa memang benar anak diberikan di dalam keluarga, tetapi yang mau diajarkan oleh kitab Yehezkiel ini kepada setiap ayah, ibu, orang tua di dalam keluarga adalah bahwa sesungguhnya pemilik sejati dari anak adalah Allah. Allah memberikan anak di tengah-tengah keluarga bukan berarti diperlakukan sesuka hati oleh orang tua, tetapi justru orang tua harus memahami bahwa sesungguhnya anak adalah tanggung jawab yang harus dibimbing, dituntun menurut jalan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau orang tua merupakan wakil Allah di dalam keluarga untuk membesarkan anak, mengajar dan mendidik, tentu saja orang tua harus mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab ini harus senantiasa sejalan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap keluarga. Dan bukan hanya anak, ternyata anak-anak kami, bahwa siapapun manusia berada dalam otoritas Allah. Baik anak, baik suami, baik istri di dalam keluarga. Coba perhatikan kitab Yehezkiel ini membahas begitu dalam bahwa ternyata baik jiwa anak Tuhan yang punya, jiwa ayah juga Tuhan yang punya. Pada kitab Amsal 10 ayat 1 kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa ternyata anak bisa mendatangkan sukacita di dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, ketika anak tidak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah, maka ini pun bisa menjadi duka, kesedihan bagi orang tuanya. Mari kita lihat apa yang tertulis pada kitab Amsal pasal yang 10 ayat 1. Yang berbunyi, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak-anak kami, dua kata yang menekankan pada ayah dan ibu bukan berarti
memiliki perbedaan dalam konsep memperlakukan anak. Tetapi yang mau dijelaskan anak-anak kami bahwa ternyata anak yang bijak pun membawa sukacita bagi orang tua, dan anak yang bebal juga membawa kesedihan atau kedukaan bagi orang tua. Jadi ungkapan ini bukan berarti tanggung jawab itu hanya ditekankan kepada seorang ibu, tanggung jawab untuk merawat, membimbing anak. Tetapi baik suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Tetapi dari keseluruhan ayat yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 1 ini jelas memperlihatkan bagaimana sebenarnya anak harus bertumbuh seiring dengan perkembangan usianya dalam 6 aspek perkembangan itu, baik secara spiritual, secara sosial, secara kognitif atau pengetahuan, ya. Kemudian dan dalam berbagai aspek itu secara keseluruhan anak harus berkembang secara sempurna. Lalu dalam kesempurnaan perkembangannya, seiring dengan itu anak juga harus menjadi pribadi yang dewasa dan bijaksana dalam kehidupan. Artinya anak yang mandiri yang telah dibimbing di tengah-tengah keluarga pada akhirnya diharapkan mampu menjadi pribadi yang memiliki karakter baik, yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mampu menjadi anak yang mendatangkan sukacita bagi keluarga. Peran orang tua dalam pendidikan. Orang tua berperan sebagai pendidik, sebagai pembimbing dan teladan bagi anak-anak mereka di rumah, ya. Sejak anak dilahirkan tidak tahu apa-apa, lalu lingkungan keluarga menjadi sarana yang utama bagi anak untuk belajar sejak ia lahir. Coba bayangkan anak-anak kami ketika anak-anak bertumbuh mulai dari bayi merangkak, lalu bayi belajar berjalan, lalu anak-anak balita mulai berbicara. Ini kan dilatih semua di dalam keluarga. Betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan keluarga, ya di sini anak-anak kami. Tapi dalam konsep pendidikan yang dilakukan oleh orang tua harus menyadari bahwa dia sebagai pendidik sekaligus sebagai pembimbing dan sekaligus sebagai teladan atau role model bagi anak-anak mereka. Nah, karena anak tadi bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, berarti dia memiliki pemikiran untuk mengadopsi nilai-nilai yang telah ada di tengah-tengah keluarga. Orang tua sebagai role model, berarti orang tua harus bisa menjadi patokan nilai-nilai yang akan diadopsi dan diimitasi oleh anak-anak di dalam keluarganya. Dengan demikian, kalau kita melihat peran orang tua ini dalam konteks pendidikan anak, berarti ini adalah tugas yang sangat berat. Karena orang tua sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai moral, orang tua juga sebagai pembimbing, membimbing anak supaya menjadi anak yang mandiri, anak yang mampu menjalani kehidupan, dan sekaligus orang tua harus bisa menjadi teladan. Nah, kesempurnaan itu harus dimiliki oleh baik suami dan istri, sehingga anak-anaknya nanti bisa mengadopsi nilai-nilai yang benar, sehingga dijadikan sebagai modal dasar menjalani kehidupan ini ke depannya. Orang tua, suami dan istri memberikan dasar pengetahuan awal. Nah, di sini ya, pengetahuan awal, pengetahuan mulai dari belajar untuk hidup, belajar untuk semakin mandiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membentuk sikap positif terhadap belajar dan mengarahkan anak dalam mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Ini adalah tugas dari orang tua. Nah, dalam kehidupan keluarga, orang tua baik suami dan istri, ayah dan ibu sebenarnya harus memberikan dukungan secara emosional kepada anak. Hal ini diharapkan mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Rasa percaya diri kepada anak sangat diperlukan supaya anak ini bisa tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan baik, optimis menjalani kehidupan, tidak merasa rendah diri. Nah, di sini peran orang tua memberikan dukungan emosional ini tadi, memberikan dukungan semangat, motivasi setiap hari, sehingga anak menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai orang tuanya. Nah, di sini ya,
dukungan emosional ini tadi. Ini termasuk memberikan pujian, dorongan, rasa cinta yang tulus yang membantu anak agar merasa termotivasi dan dihargai. Ketika anak di tengah-tengah keluarga dibimbing, dibesarkan dalam bentuk penghargaan, keberadaan dan hakikat anak dalam keluarga dihargai sebagai insan yang betul-betul berharga. Nah, pada saat itu anak memiliki rasa percaya diri untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri menjalani kehidupan ke depan. Beberapa anak yang tidak memiliki dukungan emosional dari keluarga biasanya akan tumbuh besar menjadi anak yang ragu-ragu, kurang percaya diri menjalani kehidupan. Bahkan ketika menghadapi berbagai kesulitan, biasanya anak akan merasa takut ya, khawatir karena tidak memiliki pegangan nilai-nilai etika dan moral itu tadi. Inilah betapa pentingnya dukungan emosional diberikan oleh ayah dan ibu, diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak kami sekalian, selanjutnya kita akan lihat bagaimana lingkungan belajar di rumah. Orang tua sebagai pendidik yang utama tentu sama seperti guru di sekolah. Guru di sekolah harus mampu mendesain pembelajaran ini agar memang betul-betul mampu menyajikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Nah, orang tua pun harus seperti ini anak-anak kami. Dan salah satu yang harus dipastikan oleh orang tua sebagai pendidik yang utama adalah memastikan lingkungan belajar di rumah, lingkungan yang mampu mendukung keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh anak-anaknya di rumah, sehingga perkembangannya bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Ini yang paling utama anak-anak kami. Orang tua harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Nah, kalau ada lingkungan kondusif di rumah berarti ada lingkungan yang tidak kondusif. Seperti apa kira-kira lingkungan yang tidak kondusif? Nah, kalau lingkungan yang tidak kondusif adalah lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang di rumah. Misalnya ada tekanan-tekanan secara psikologis, merasa terancam, tidak aman, dan banyak hal lagi yang bisa mempengaruhi karakter dan sikap-sikap psikologis anak ketika merasa terancam di rumah. Tentu ini menghambat perkembangannya, ya. Kemudian lalu biasanya seperti apa gangguan-gangguan yang dihadapi oleh anak? Disinilah peran orang tua sebenarnya sebagai penyedia sarana prasarana, penyedia tempat, pendesain lingkungan belajar yang pas bagi anaknya. Jangan di dalam keluarga ini anak selalu dimarahi, dicaci, ya, ini bisa menghambat dan menimbulkan lingkungan belajar yang kurang nyaman bagi anak. Atau lingkungan rumah sering menjadi objek pertengkaran, perselisihan yang terekspos secara umum yang bisa disaksikan oleh anak. Nah, pertentangan atau konflik ini bisa juga nanti menghambat perkembangan belajar anak. Dalam hal menyediakan ruang belajar yang nyaman, tentu orang tua bisa menyediakan tempat. Bukan berarti lingkungan rumah harus mewah dengan fasilitas yang luar biasa dan lain sebagainya. Tidak. Rumah yang sederhana bisa didesain menjadi yang nyaman, karena kenyamanan itu bukan hanya dari segi tempatnya bersih, tenang, nyaman, ya, didukung dengan dukungan dari orang tua ini tadi, sehingga anak betul-betul merasa nyaman belajar dan menganggap bahwa rumah itu adalah home sweet home, rumah yang paling indah dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Ini yang harus diciptakan oleh orang tua sebagai pendidik yang utama di tengah-tengah keluarga. Di samping itu, orang tua juga harus menyediakan alat belajar yang memadai di rumah. Misalnya seperti apa ini? Ada buku bacaan, peralatan-peralatan tulis, dan lain sebagainya, media belajar, sumber belajar, buku-buku kan bisa disediakan oleh orang tua di rumah. Membentuk lingkungan rumah menjadi satu tempat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik belajar sepanjang hidup. Belajar tentang bagaimana cara hidup, belajar tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini harus dirancang oleh setiap orang tua. Kemudian anak-anak kami kita harus melihat bahwa lingkungan belajar yang nyaman harus memiliki waktu khusus untuk belajar bagi anak. Artinya
waktu yang didesain, ada saat-saat dan momen tertentu pada rentang waktu tertentu peserta didik yang di rumah, khususnya anak yang belajar di rumah ini memiliki waktu belajar dan memiliki kesempatan untuk belajar. Ini harus ditentukan oleh orang tua. Kemudian anak yang mendapatkan lingkungan belajar di rumah tentu akan fokus dan berkembang secara optimal dalam pembelajarannya di tengah-tengah keluarga. Ini yang harus dipastikan oleh orang tua. Anak-anak kami, selanjutnya kita akan lihat bagaimana orang tua sebagai pendidik yang utama demi keberhasilan pembelajaran dan pendidikan anak. Tentu orang tua harus bekerja dengan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal yang dimaksud adalah sekolah. Diharapkan kerjasama antara orang tua dan sekolah dapat terjalin dengan baik. Karena misalnya kalau anak sudah memasuki usia-usia sekolah, berarti dalam waktu tertentu misalnya mulai dari jam 8, anak akan tinggal di sekolah sampai dengan jam 14 sore misalnya. Lalu setelah pulang dari sekolah, anak kembali tinggal di tengah-tengah keluarga. Nah, hubungan baik antara keluarga dan sekolah sangat mendukung terhadap keberhasilan peserta didik. Kemampuan peserta didik belajar dalam ruang-ruang formal di lingkungan di ruang-ruang belajar di sekolah, ini kan akan mendukung juga atau didukung oleh kenyamanan anak belajar di rumah. Jadi ada saling keterkaitan antara rumah dan sekolah, dan orang tua sebagai pendidik yang utama harus bisa melakukan kerjasama ini. Perkembangan anak tidak bisa dilihat dari sekali uji terhadap perkembangan anak, tetapi perkembangan itu kan dilihat berdasarkan tahapan-tahapan dalam rentang waktu tertentu. Tahapan dan proses perkembangan anak dilihat dari pencapaian-pencapaian setiap hari, misalnya setiap minggu, dari pencapaian belajar peserta didik. Nah, orang tua perlu terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah sebenarnya, supaya apa yang dibutuhkan oleh anak lebih terakomodir. Karena orang tua sebagai pendidik yang utama tentu sangat banyak mengetahui keberadaan apa yang dialami oleh peserta didik. Nah, anak-anak kami, komunikasi antara guru dan orang tua harus terjalin dengan baik. Hal-hal yang dibutuhkan anak atau justru hambatan-hambatan belajar yang dimiliki oleh anak dapat dicari solusinya dengan diskusi melalui kegiatan parenting misalnya antara guru dan orang tua. Nah, mengikuti perkembangan akademik serta perilaku anak di sekolah merupakan modal awal dan modal yang sangat penting bagi orang tua untuk mampu menerapkan metode pembelajaran yang mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didiknya. Kemudian dalam konteks pendidik yang utama, keluarga ayah dan ibu merupakan pengawas dan pengarah. Pengawas dan pengarah maksudnya mengawasi perkembangan dan proses pertumbuhan anak, lalu mengarahkan dan membantu anak menghindari perilaku negatif atau perilaku yang tidak baik dalam kehidupannya, serta mengingatkan dan membimbing anak untuk memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Orang tua perlu mengawasi kegiatan anak, baik di rumah dan atau baik di sekolah berdasarkan komunikasi dengan guru, dan baik dalam penggunaan media teknologi ya. Apalagi sekarang teknologi sudah luar biasa berkembang secara pesat dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi lihat, dalam konsep pemanfaatan teknologi harus digunakan dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Anak-anak yang masih memasuki tahap-tahap pubertas, misalnya tahap-tahap pencarian jati diri, yang belum memiliki karakter yang stabil dalam menjalani kehidupan, mereka biasanya sering naik turun, jadi harus diawasi oleh orang tua. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan ke hal-hal yang positif, khususnya dalam menyediakan sumber-sumber belajar bagi peserta didik. Terbukanya kemungkinan bagi anak untuk memanfaatkan fasilitas teknologi, misalnya HP Android atau gadget,
untuk mengakses informasi-informasi yang tidak mendukung bagi keberhasilan pembelajarannya, ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua di rumah. Pengawasan dan pengarahan orang tua dibutuhkan anak, sehingga anak bisa bertumbuh dengan baik sama seperti yang kita harapkan dan berkenan kepada Allah. Tantangan dan solusi yang dihadapi oleh orang tua dalam kehidupan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam mendukung pendidikan anak meliputi keterbatasan waktu, di mana orang tua sebagai pendidik yang utama tentu harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan secara fisik. Nah, kemampuan orang tua memanajemen waktu, menyediakan waktunya untuk mencari nafkah, tetapi juga anak tidak kekurangan kasih sayang, ini yang harus dipikirkan oleh suami dan istri dalam keluarga. Kemudian tantangannya adalah pengetahuan. Pengetahuan maksudnya adalah beberapa orang tua kan memiliki keterbatasan pengetahuan yang bisa disalurkan atau yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, orang tua harus mempersiapkan diri dengan hal-hal ini. Dan sumber daya yang berikutnya adalah tantangan yang harus dipersiapkan oleh orang tua, termasuk sumber daya keuangan materi demi biaya kehidupan pendidikan anak, dan materi ini juga digunakan untuk mempersiapkan baik makanan, minuman, perlengkapan yang dibutuhkan anak. Solusinya adalah orang tua harus mencari bantuan dari sumber daya pendidikan, boleh kalau misalnya memiliki tantangan. Ketika orang tua kurang memiliki kemampuan, orang tua bisa juga mengikuti pelatihan parenting atau mengikuti seminar-seminar berkaitan dengan cara membimbing, cara mengajar anak di tengah-tengah keluarga. Kemudian menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak. Nah, kalau misalnya orang tua memiliki komunikasi yang terbuka dengan anak, maka anak bisa berterus terang. Walaupun seringkali memang orang tua menghadapi tantangan ketika anak sudah semakin beranjak remaja menuju ke arah dewasa, mereka sering lebih dekat dengan teman sebaya. Lalu secara perlahan mereka akan menutup diri dari orang tua misalnya. Tapi kalau orang tua sanggup menghilangkan batas-batas yang ada antara orang tua dan anak, maka hal ini bisa dicari solusinya. Selanjutnya, anak-anak kami kita masuk pada tahap kesimpulan. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak tidak dapat diremehkan, karena tadi pada pemahaman bahwa orang tua merupakan pendidik yang utama di dalam keluarga. Dengan memberikan dukungan emosional dari orang tua, menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah, sehingga anak nyaman belajar di rumah, lalu orang tua membina hubungan kerjasama dengan sekolah demi melihat tahap-tahap dan proses perkembangan pembelajaran peserta didik, diharapkan anak dapat mencapai potensi penuh mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, namun orang tua yang tetap berjuang untuk menjadi pendidik yang utama dan terutama dalam keluarga akan memberikan dampak positif dan signifikan dalam perkembangan pendidikan dan karakter anak. Ini yang harus kita pahami bersama anak kami. Dengan demikian, apa pandangan Alkitab tadi terkait dengan orang tua sudah jelas, bahwa orang tua adalah pendidik yang utama di tengah-tengah keluarga yang membimbing, mengajar anak-anak agar taat kepada Allah. Demikianlah materi kita pada kali ini terkait dengan orang tua sebagai pendidik yang utama. Terima kasih, kita akan masuk pada materi kita minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.